Salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Masih dalam suasana tahun baru, pada kesempatan ini perkenankanlah kami hendak mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara senantiasa bahagia dalam keberkahan dari Tuhan yang Maha Kasih. Seperti biasa, pada kesempatan ini setelah kami olahraga pagi, jalan sehat, sepeda sehat di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta, di masa proses pendinginan, saat ini kami di teras rumah. Kami hendak sharing pengalaman kehidupan, dan berhubung saat ini adalah masih masa suasana tahun baru, maka tema sharing pengalaman kehidupan kami berjudul Senyum Pengharapan Menyongsong Tahun 2021. Saudara-saudaraku, seperti yang sudah kita rasakan, kita alami, kita ketahui bahwa tahun 2020 kita hidup bersama virus corona dalam suasana pandemi COVID-19. Dan puji syukur pada Tuhan, saat ini saudara kami dalam kondisi selamat, aman, dapat menjalani tahun 2020 dan melaluinya. Dan saat ini kita sudah dalam situasi di tahun 2021. Saudara-saudaraku, marilah kita menghadapi tahun baru 2021 dan menghadapi kehidupan hari ini dan selanjutnya dengan senyum pengharapan atas berkat kasih Tuhan. Tentu saudara-saudaraku, bahwa di tahun 2020 kita mengalami pandemi COVID-19. Kita mengalami banyak hal, ada juga yang harus berjuang lebih dibandingkan yang lain. Tetapi kemarin saya membaca di sosmed atau di mass media online, ada seorang guru di Cina ketika mau masuk kelas, mau mengajar, sebelum membuka pintu, dia berusaha memaksakan diri untuk bisa tersenyum. Jadi saudara-saudaraku, berarti memaksakan diri, guru tersebut mungkin sudah dalam kondisi capek karena mungkin sudah mengajar dari pagi, atau mungkin juga kondisi suasana hati sebenarnya tidak nyaman, tidak damai karena ada persoalan yang lain, baik itu persoalan di rumah atau persoalan-persoalan yang lain. Tetapi guru tersebut memaksakan diri untuk dapat terlebih dulu berusaha tersenyum sebelum membuka pintu kelas, sehingga dengan harapan ketika membuka pintu kelas, kemudian dia dilihat oleh para murid sudah dalam kondisi tersenyum. Jadi saudara-saudaraku, saya juga mengalaminya, saudara-saudaraku, bahwa saya belajar tersenyum baru 3 tahun ini. Dulu saya tidak bisa tersenyum tulus dari hati. Sampai 57 tahun saya tidak bisa tersenyum dari hati. Memang saya dulu senang melawak, saudara-saudaraku, tapi sebenarnya hati saya tidak sesuai dengan wajah saya yang bisa melawak, karena hati saya masih dalam suasana yang tidak tersenyum. Itu bisa dilihat dalam foto-foto saya di masa lalu. Saya tidak bisa berpose tersenyum. Inilah salah satu contoh foto saat saya belum bisa tersenyum. Wajah saya masih sangat serius. Tapi sekarang puji Tuhan saya sudah bisa tersenyum. Inilah salah satu contoh foto saat saya sudah bisa mulai tersenyum dengan sukacita. Saudara-saudaraku, marilah kita tersenyum bukan saat saja berhasil. Tentu ketika kita berhasil, ya pasti kita akan tersenyum. Ketika kita senang, kita akan tersenyum. Itu seharusnya sedemikian memang. Ketika kita sehat, kita tersenyum. Ketika kita dipuji, kita tersenyum. Ketika kita dihargai, kita juga pasti tersenyum bahagia.
Tetapi marilah kita menghadapi situasi kondisi apapun. Ketika saudaraku berhasil, kita tersenyum. Tapi ketika saudaraku dalam suasana belum berhasil, juga bisa tersenyum. Ketika saudaraku dipuji, dihargai orang, pastilah akan senang dan bisa tersenyum. Tetapi ketika kita diremehkan, dihina orang, tetaplah berusaha kita juga tersenyum. Ketika kita didukung, dibantu orang, kita pasti tersenyum. Tapi marilah ketika kita difitnah, dikhianati orang, juga tersenyum. Jadi apapun kondisi sekarang ini, di masa masih ada COVID, kita juga harus berjuang lebih ekstra, dengan effort yang lebih dibandingkan sebelumnya. Kita tetaplah tersenyum. Tentu tersenyum mudah diucapkan, tetapi saudara-saudaraku, pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya ini selama 57 tahun mengalami beban fisik, gangguan fisik, mengalami beban kehidupan atau gangguan kejiwaan, juga mengalami beban gangguan kerohanian. Jadi sudah lengkap. Saya dirawat oleh 7 dokter spesialis, dirawat oleh dokter psikiater, dirawat oleh hamba Tuhan dalam pelepasan dan rawatan-rawatan dengan renungan-renungan yang disampaikan kepada saya. Saya pernah serangan jantung, saya pernah operasi batu ginjal, saya pernah operasi tumor, dipotong usus 1 meter, pernah alergi, mengalami asam urat, dan sebagainya. Inilah beberapa foto saat saya dirawat di rumah sakit karena serangan jantung, karena ada tumor, harus operasi potong usus 2 meter, kemudian operasi batu ginjal, kemudian alergi, asam urat, juga sesak napas, dan kemudian ini contoh usus saya ketika sudah dipotong, dan ini hasil jahitan. Dan itulah saudara-saudaraku, saya beberapa kali pernah dirawat di rumah sakit. Tetapi saat ini saya memilih untuk tersenyum, karena kondisi ketika mengalami persoalan dan kita tidak tersenyum, semakin akan berbeban. Maka dengan tersenyum, semua kehidupan akan lebih ringan, saudara-saudaraku. Jadi marilah hal yang sederhana di masa tahun baru 2021 ini, kita mencoba mulai menjalani menghadapi tahun 2021 dengan berbagai dinamikanya. Dengan setiap hari mulai bangun tidur, kita berusaha memaksakan diri untuk bisa tersenyum, sehingga senyuman ini sudah menjadi suatu habit atau kebiasaan. Setiap kita bangun pagi, setiap kita menjalani kehidupan, kita bisa dengan tersenyum. Karena dengan tersenyum akan membuat hati kita menjadi ringan, hidup kita akan menjadi lebih semangat, dan akan menghadapi kehidupan ini lebih menyenangkan. Mari kita mencoba tersenyum, dan saya tentu harus berterima kasih dengan istri saya yang selalu setia, yang membuat saya juga bisa tersenyum karena kebaikan istri saya. Terima kasih. Salam berjuang, salam semangat, salam mencoba untuk tersenyum. Tuhan memberkati. Salam bahagia. Bagus videonya.